Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septa Ardina, NIM 6420200117, Prodi Ekonomi Syariah. Adapun pokok-pokok perkembangan sejarah Bani Umayyah. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dan yang ketiga, perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, latar belakang. Nama dinasti Bani Umayyah dinisbatkan pada nama Umayyah bin Abdul al-Shams bin Abdul Manaf. Dia merupakan salah satu raja Quraisy pada masa jahiliyah. Umayyah dari awalnya memang sudah bersaing dengan keluarga Hashim bin Abdi Manaf dalam memperebutkan kekuasaan dan kehormatan, karena memang mereka telah mencukupi syarat untuk berkuasa di zaman itu, yaitu dari keluarga bangsawan, mempunyai cukup kekayaan dan putra-putra terhormat di masyarakat. Anak keturunan Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah. Pada dasarnya Bani Umayyah sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah. Pada masa Utsman bin Affan, Muawiyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk memperkuat dirinya dan menjadikan daerah Syria Syam sebagai pusat kekuasaannya di masa Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan salah seorang anggota klan Bani Umayyah. Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria, sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Bani Hashim di zaman Islam, sebagaimana pernah mereka alami pada zaman 2. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting di dalam perjalanan sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Am al-Jama'ah, rekonsiliasi umat Islam di Maskin dekat Madain Kufah pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan atau khalifah dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa lebih kurang 6 bulan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah sampai dengan 644 sampai 656 Masehi, Muawiyah diangkat kembali menjadi gubernur wilayah Syam dengan ibu kota Damaskus. Ia menguasai wilayah Syam sekitar 20 tahun. Hampir seluruh penduduk Syam sangat setia kepada Muawiyah. Ketika Utsman bin Affan meninggal karena terbunuh pada saat membaca Al-Quran, Muawiyah menuntut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang waktu itu diangkat sebagai khalifah menggantikan Utsman untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Namun masa ini juga diwarnai perpecahan umat Islam karena adanya penindasan oleh Bani Umayyah pada lawan politiknya, pendukung Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair, serta adanya diskriminasi terhadap kalangan Islam yang bukan Arab. Bani Umayyah membangun Baitul Mal untuk menyalurkan zakat yang bermanfaat meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan berlangsung dengan baik hingga rakyat sejahtera, namun kegemilangan Bani Umayyah juga disertai sisi gelapnya. Misalnya adalah penindasan kepada pendukung Husain bin Ali dan Abdullah bin Zair. 3. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Perkembangan peradaban Islam masa Bani Umayyah berkembang pesat karena perluasan kekuasaan kekhalifahan. Pada masa ini Bani Umayyah melakukan wilayah di Afrika Utara. Dan terakhir, kesimpulan, di samping ekspansi kekuasaan Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menitipkan angkatan bersenjata dan mencetak. Cukup sampai di sini sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.